Suku bunga acuan itu lebih berdampak ke obligasi dibandingkan saham. Karena kalau saham kan kita bisa lihat laporan keuangannya, kemudian kita juga bisa melihat harga komoditasnya, persaingan dia dan lain-lain gitu. Nah, sementara kalau obligasi memang lebih single, jadi yang dia lihat hanya inflasi suku bunga saja. Nah, untuk 3 mungkin sampai dengan 6 bulan ke depan, reksadana yang isinya obligasi pemerintah ataupun obligasi korporasi memang akan mengalami volatilitas yang cukup tinggi terkait dengan kebijakan suku bunga ini. Nah, jadi kemungkinan harganya akan cukup volatile, naik turun, mungkin sedikit cenderung menurun. Tapi kalau misalkan tahun 2023, di mana resesi Amerika semakin parah gitu ya, sehingga kebijakan suku bunga terpaksa harus diubah, baru mulai pembicaraan saja, bunga mau diturunkan atau tetap seperti itu, maka pada saat itulah harga obligasi akan kembali rebound. Nah, jadi secara fund manager kami strateginya lebih memanfaatkan ya kalau misalkan ada penurunan harga yang signifikan di obligasi pemerintah, kami beli di harga bawah dan kemudian untuk mengurangi volatilitas kami juga mengurangi durasinya. Jadi kita beli yang jatuh temponya lebih pendek atau kombinasi dengan obligasi korporasi. Nah, itu beberapa upaya yang Oke. dilakukan terkait pengelolaan reksadana pendapatan tetap. Kalau dari Pak Alvaro seperti apa, di tengah era suku bunga acuan yang naik saat ini, seperti apa strateginya terkait dengan mungkin peracikan portofolio baru? Oke, dalam jangka pendek kurang lebih kita juga sama ya, di mana kita sebagai investor fixed income cenderung akan lebih defensif ya, di mana kita akan menambah porsi money market mungkin dengan menurunkan durasi juga. Selain itu juga kita terus akan melihat perkembangan inflasi maupun kebijakan moneter ke depan. Nah, dalam jangka menengah dan panjang, seperti yang tadi disebutkan juga bahwa ketika inflasi sudah mulai mereda dan kebijakan The Fed juga sudah mulai akan kembali menurunkan suku bunga, maka disitulah saat di mana obligasi juga bisa rally gitu harganya. Eh, Mungkin untuk pasar saham sendiri agak less impact dari kenaikan suku bunga, cuma eh, investor juga perlu melihat fundamental dari perusahaannya yang dipilih, di mana apakah memiliki leverage yang terlalu tinggi atau yang menggunakan skema floating rate, di mana itu bisa terdampak akibat kenaikan suku bunganya sendiri. Oke, Pak Alvaro, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dengan sikap The Fed yang hawkish ini akan membuat aliran dana asing keluar akan cukup deras. Seperti apa sih Anda melihat dampaknya ke pasar keuangan dan juga pasar saham domestik? Oke, betul memang kenaikan suku bunga The Fed yang signifikan ini dapat memancing arus modal asing untuk keluar ya. Dampaknya antara lain bisa juga dengan porsi kepemilikan asing terhadap obligasi negara akan berkurang ya. Selain itu juga terjadinya koreksi di harga obligasi akan menimbulkan yield yang lebih menarik untuk bagi investor, terutama untuk domestik ya, untuk bisa mendapatkan yield obligasi yang lebih menarik gitu. Eh, kita harap untuk saham mungkin less impact karena eh, pasar saham kita sedang mendekati all time high ya. Jadi indeks kita juga sedang dalam tahap pemulihan ekonomi sejak pandemi. Kita harap kebijakan pemerintah maupun Bank Indonesia selaku kebijakan moneter harus memastikan kenaikan suku bunganya dapat menekan aliran modal yang keluar, menjaga nilai tukar rupiah kita juga, serta dapat menurunkan inflasi kita ke depan. Oke, Pak Rudianto saat ini sudah mulai memasuki kuartal 4 dan juga ada fenomena biasanya kita sebutkan window dressing. Seperti apa strategi dari Panin Asset Management sendiri terkait dengan jelang window dressing ini? Menjelang akhir tahun memang ada statistik ya di IHSG di mana setiap bulan Desember selalu positif. Nah, tahun ini apakah bisa? Ya secara statistik sih selama 20 tahun terakhir belum pernah salah, jadi selalu positif di bulan Desember. Tapi mungkin tidak semua saham naik, ada saham yang naik, ada juga yang nggak naik atau bahkan turun. Oke, Kalau untuk IHSG, Panin Aset masih melihat harga wajarnya di 7.500 sampai dengan 8.000, sehingga kalau ada penurunan-penurunan, kami manfaatkan untuk masuk ke saham-saham yang valuasinya murah menurut kami. Nah, kalau dari sisi pemilihan saham, kami lihat tahun ini dan tahun depan itu sekarang rotasinya adalah saham value. Jadi orang tidak melihat sektor A, sektor B, sektor C, tapi dia melihat saham per saham secara individual
yang fundamentalnya bagus dan valuasinya murah. Karena sejak suku bunga naik, uang jadi lebih ketat, spekulasi-spekulasi berdasarkan news dan rumor itu jauh berkurang. Jadi orang kembali ke basic, kembali ke fundamental, lihat saham yang fundamentalnya bagus, harganya murah. Nah, itu yang kami lakukan di pengelolaan portfolio kami. Oke, jadi